Hai, siapa bilang orang yang introvert itu nggak bisa ngapa-ngapain? Kenal ini, aku itu orang yang introvert, tapi aku bisa jadi public speakers. Tentu ini nggak instan dan itu butuh perjalanan dan latihan yang panjang banget. Nggak panjang juga sih. Dan kali ini aku bakalan share gimana perjalanan aku jadi orang yang introvert, tapi kok bisa punya prestasi dan bisa jadi public speakers. So, welcome to So, jangan berpikir kalau pribadi kita yang introvert ini membuat kita menjadi gak berguna, karena sebenarnya kamu hanya belum tahu caranya. Jadi, awalnya itu aku juga orang yang kayak pendiam gitu, bahkan aku itu kayak selalu merasa cemas kalau misalkan aku berhadapan dengan orang banyak. Dan kalau misalkan aku ditunjuk untuk melakukan sesuatu, aku pasti selalu berpikir kalau orang-orang di luar sana itu pasti banyak yang lebih bisa daripada aku. Di situ aku akhirnya minder dan aku gak percaya diri. Tapi kalian sadar gak sih kalau the point is kalau misalkan kita menguasai atau kita bisa dengan sesuatu, kita pasti akan merasa bisa atau kita pasti akan percaya diri nih sama apa yang kita tunjukkan. Contohnya, misalkan aku mau jadi public speakers atau aku mau jadi tutor nih di sini. Aku nggak bakalan pede maju di depan banyak orang kalau aku nggak menguasai materi itu. Aku juga nggak akan pede ngomong di depan kamera gini kalau misalkan aku nggak belajar atau nggak menguasai materi itu atau aku nggak pernah baca buku tentang itu sama sekali. Jadi sebenarnya untuk menjadi introvert yang hebat itu ada 3 tips dari aku yang menurut aku ini tuh emang penting banget untuk dilakuin. Tips yang pertama, kita harus belajar dan mau buat mengenali potensi yang ada di diri kita. Karena aku sadar dengan prinsip itu, maka poin latihan yang pertama adalah kita harus belajar. Jadi introvert itu nggak apa-apa, mungkin kita akan lemah soal berkomunikasi di depan banyak orang. Tetapi kalau masalah belajar, itu pasti kewajiban semua orang nggak sih? Atau kalau kita nggak mau belajar, maka kita akan harus terima dengan perihnya kebodohan. Di sini aku baru sadar, kalau misalkan aku mau percaya diri tampil di depan banyak orang, berarti aku awalnya harus belajar dulu. Dan hal pertama yang aku lakuin di sini sebagai orang introvert adalah mengenali diri sendiri. Aku harus tahu nih potensiku apa, keahlianku apa, dan baru aku akan tekun di bidang itu sampai akhirnya aku bisa dikatakan sebagai bisa di situ atau ahli. At least orang introvert itu hendaknya harus tahu nih dia itu berpotensi di bidang apa, skillnya di bidang apa, kayak gitu. Kalau misalkan udah tahu, kemudian dia itu mau belajar, dan kamu akan bisa kemana-mana dengan rasa percaya diri. Tapi masalahnya gimana nih membangun rasa percaya diri untuk menunjukkan potensi kita ke depan banyak orang. Dan masuk ke tips yang kedua tentang bagaimana kita menunjukkan potensi itu. Kita itu percuma belajar punya potensi dan skill kalau misalkan kita nggak pernah menunjukkan itu. Atau mungkin bisa dibilang personal branding. Percuma nih kita udah belajar, kita udah bisa, terus kemudian kita udah mengenali potensi kita ahli di bidang apa. Tapi kita nggak mau menunjukkan itu untuk beberapa orang. At least itu gini ya simpelnya, kalau misalkan kamu itu orang yang nggak punya tenaga banget untuk show up ke banyak orang, untuk berinteraksi ke banyak orang, setidaknya kamu itu harus tahu target personal brandingmu itu siapa. Potensi dan skillmu itu harus ditunjukkan ke siapa. Kamu nggak perlu menunjukkan potensi dan skillmu ke semua orang, karena itu hanya melelahkan. Setidaknya targetkan itu semua dan tunjukkan ke beberapa orang yang benar-benar potensial untuk bisa meningkatkan kualitas kamu, untuk dimana kamu bisa lebih berkembang lagi, dan untuk yang bisa membawamu dan menjadi orang yang lebih berkembang lagi. Jadi cobalah untuk nggak diem aja dan coba tunjukkan itu. Tentu ini butuh latihan lagi, bermacam-macam variasi. Kalau aku bisa melakukan yang pertama, itu aku belajar keluar sendiri, mengurus apapun sendiri. Misalkan bedaku habis nih dan aku harus ke mall. Aku nggak akan ngajak temanku, aku mungkin bisa belajar untuk belanja sendiri ke mall. Dan di situ aku mulai berlatih untuk problem solving sendiri masalahku. Aku mulai belajar untuk berkomunikasi dengan orang yang nggak aku kenal. Aku mungkin akan bertanya sesuatu kepada seseorang. Dan aku kayak gini selama terus-menerus untuk melatih. Kalau misalkan ketemu banyak orang ini aku udah nggak ngerasa cemas lagi. Kemudian untuk step yang selanjutnya tentang gimana kita bisa percaya diri ngomong di depan banyak orang. Mungkin kamu akan sering mendengar kalau tipsnya itu adalah berlatih di cermin. Tapi kamu sadar gak sih kalau berlatih di cermin itu kita hanya melihat bayangan diri kita sendiri. Aku punya cara yang lebih efektif untuk melatih bahasa kita atau cara berkomunikasi kita di depan banyak orang agar kita itu terlihat percaya diri. Yaitu dengan berlatih ngomong di depan kamera. Percaya atau enggak, ketika ngomong di depan kamera itu kita pasti nggak akan melihat diri kita sendiri. Kita pasti akan melihat di lensa kayak yang sedang aku lakukan ini, tapi kita bisa membayangkan di situ kalau misalkan kita sedang disorot seseorang atau kita sedang ngomong di depan banyak orang, which is itu akan lebih ngena banget. Dan di sini kalau misalkan kita berlatih lama kelamaan kita pasti akan terbiasa seakan-akan ngomong di depan banyak orang dengan susunan kata yang baik. Dalam hal ini aku juga masih belajar karena aku dulu tuh bener-bener jadi orang yang introvert, jadi mungkin bahasaku bisa agak belibet dan agak kurang memahamkan. Tapi kalau misalkan ini dilatih secara terus-menerus, aku yakin banget kalian orang yang introvert kemudian mau belajar dan mau mengenali diri sendiri dan menemukan potensi dan skillnya, kemudian mau melatih kepercayaan dirian dan bisa ngobrol di depan banyak orang, dan pasti kamu akan jadi orang yang hebat.
Dan sekarang kamu bisa menjawab, kira-kira orang introvert emangnya bisa apa? Bisa banyak banget. Orang introvert itu sebenarnya masalah terbesarnya adalah pikiran mereka sendiri. Mereka akan selalu berasumsi kalau misalkan orang itu akan selalu menggunjing dia, melihat penampilannya, melihat cara dia melakukan sesuatu, kemudian ngejek. Padahal sebenarnya juga nggak akan sama sekali. Karena faktanya, orang yang selalu ngejek kamu, itu hanya orang dengan kualitas di bawah kamu. Karena orang yang kualitasnya di atas kamu, mereka itu cuma memikirkan potensi yang dilihat dari kamu. Seberapa besar kamu bisa diajak kerjasama, dan seberapa besar kamu itu bisa diajak untuk berkolaborasi. Kecuali orang yang kualitasnya di bawah kamu, mereka akan selalu melihat kekurangan-kekurangan kamu daripada mereka mengambil manfaat dari kamu. So, dari statementku ini, aku harap sekarang asumsi kalian terhadap semua orang itu menjadi berubah, dan stop beranggapan kalau semua orang itu akan memperhatikan kamu dan melihat semua kekurangan kamu, karena itu juga hanya mungkin 10% lah dari semua audiens yang kayak gitu. Kemudian musuh terbesar dari seorang introvert adalah berasumsi kalau misalkan dia itu nggak akan bisa. Padahal kunci dari bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu di depan banyak orang itu adalah dengan kita menguasai apa yang ingin kita sampaikan. Jadi untuk memecahkan masalah ini dengan belajar. Jadi ketika kita merasa sudah cukup belajar dan kita sudah mampu, maka kita akan bisa untuk merasa percaya diri ketika kita menunjukkan potensi dan skill kita di depan banyak orang. Kemudian selanjutnya adalah coba set niat kamu untuk bermanfaat buat orang lain. Kita menunjukkan itu bukan semata-mata buat kita pengen pamer atau menunjukkan ke dunia kalau kita itu bisa, dan mencari validasi semua orang kalau ternyata kita itu introvert juga bisa buat seperti ini. Enggak, karena kayak gitu tuh cuma melelahkan. Setidaknya coba tanamkan ke diri sendiri kalau kita membangun skill, belajar, dan menunjukkan itu karena kita untuk bermanfaat bagi orang lain. Karena percuma kita mencerdaskan diri kita sendiri tapi kita nggak pernah memikirkan orang lain itu gimana. Setidaknya kita hidup ini tuh harus punya manfaat lah untuk orang lain, dan orang itu bisa mengambil manfaat dari kita, entah kita nanti bisa sharing atau kita bisa mengajarkan apapun. Karena serius teman-teman, kalau misalkan kita jadi orang yang introvert banget awalnya, kemudian ternyata kita bisa loh kalau menyebarkan manfaat untuk orang lain, dan orang lain itu ternyata bisa kok mengambil manfaat dari kita. Tapi kita harus pintar-pintar sih mana yang mengambil manfaat dan mana yang memanfaatkan. So itu tadi tips dari aku, coba lakuin dari sekarang, dan semoga kamu setelah ini bisa menjadi pribadi introvert yang lebih sukses, lebih berhasil, lebih cerdas, dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Aku bakalan sering share tentang topik ini dan tips-tips menarik lainnya, serta rekomendasi-rekomendasi buku yang bakalan bisa kita gunakan untuk menambah wawasan kita. So, kalau kamu suka dengan topik ini, kamu bisa subscribe. Bye!